Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali melanjutkan bahasan kitab Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Bulan yang lalu pertemuan terakhir adalah taqarubuz zaman, dekatnya waktu. Maksudnya sudah diterangkan. Kita lanjut. Salah satu di antara tanda datangnya atau dekatnya kiamat adalah taqarubul aswaq, saling mendekatnya pasar. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tadhharal fitanu wa yakthurul kadhibu wa taqarabul aswaq. Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya banyak fitnah, merajalelanya kedustaan,
dan dekatnya pasar-pasar, saling mendekatnya pasar-pasar. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam kitab Majma'uz Zawaid, rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih ghairu Sa'id bin Sam'an wa huwa thiqat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan rijal hadis ini, maksud rijal itu para perawi. Para perawi hadis ini adalah rawi-rawi hadis sahih, maksudnya yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kecuali satu rawi namanya Sa'id bin Sam'an, tidak dipakai oleh Imam Bukhari, tapi dia thiqat. Thiqat itu terpercaya. Hadis ini sahih. Jadi hadis ini menerangkan ada 3 tanda dekatnya kiamat. Pertama, munculnya banyak fitnah. Kedua, merajalelanya kedustaan. Ketiga, saling mendekatnya pasar. Berkata Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala, wa amma taqarabul aswaq faqad jaa tafsiruhu fi hadithin dha'if bi annahu kasaduha wa qillatu arbahiha wadh-dhahir wallahu a'lam anna dhalika isyaratun ila ma waqa'a fi zamanina min taqarubi ahli al-ard bisababil maraqibil jawiyah wal ardiyah wal alatil kahrubaiyah allati tanqulul aswat kal idha'ah wa telefonat al hawaiyah allati sarat aswaqul ard mutaqaribah. Ada kendala teknis sebentar. Iya. Kata Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullah, beda teknisi, beda kualitas suara ya. Kata Syekh At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala, adapun saling dekatnya pasar, tafsiran hadis ini diterangkan di dalam hadis dhaif bahwa maksudnya rusaknya pasar dan sedikitnya keuntungan. Ini salah satu di antara penjelasan. Tapi penjelasan yang lebih umum adalah ini isyarat bahwa di zaman tersebut para penduduk bumi itu walaupun berada dalam jarak yang jauh, tapi seolah-olah mereka dekat karena sebab alat-alat transportasi dan alat-alat komunikasi begitu canggih. Yang jauh bisa didatangi atau ditempuh dalam jangka waktu yang singkat. Kunaon itu. Dan orang yang berada di jarak yang berjauhan sangat mudah untuk melakukan komunikasi. Adanya transportasi udara, transportasi darat, adanya alat komunikasi yang namanya HP, ada radio, ada telepon, dan mengakibatkan mudahnya bertransaksi di bidang muamalah, baik jual beli, utang piutang,
gadai-menggadai, bahkan jual beli barang fiktif pun bisa dilakukan karena kecanggihan alat komunikasi ini. Maksudnya jual beli barang fiktif ini barangnya tidak ada. Sekarang ini banyak trading, tapi yang dijual belikan hanya harganya bukan barang. Jual beli emas, emasnya tidak ada, entah di mana, tidak diterima, tidak diserah terimakan oleh penjual dan pembeli. Hanya sertifikatnya dan harganya saja, emasnya tidak ada. Itu jual beli fiktif, entah ada entah tidak. Dan yang bertransaksi membingungkan, ada 3 pihak, penjual, pembeli, dan perantara. Yang transaksi antara perantara dengan pembeli. Penjualnya entah di mana. Perantara ini menjual barang yang bukan miliknya dan itu tidak sah. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan menjadi milikmu. Kan trading yang sekarang kan begitu ya. Baik yang dijual belikan emas atau perak atau saham. Sahamnya tak ada. Dalam bentuk surat saham sekian umpamanya, sekian lembar. Yang ada hanyalah tanda bukti transaksi jual beli. Sahamnya tidak ada. Atau jual beli emas. Emas tidak ada, entah di mana, entah ada, entah tidak ada. Tidak diserah terimakan. Yang diserah terimakan hanya tanda bukti transaksi saja. Barangnya tidak ada. Ini termasuk permasalahan yang muncul akibat taqarabul aswaq. Saling berdekatnya pasar maknanya komunikasi dalam bertransaksi tanpa mempertemukan pihak-pihak yang bertransaksi. Penjual dan pembeli kan tidak harus bertemu untuk zaman sekarang. Ada yang namanya all shop. Online shop gitu, belanjanya secara online. Siapa penjual, siapa pembeli, nggak kenal, nggak ketemu, hanya komunikasi saja. Dari sini muncul banyak permasalahan. Secara syar'i ada yang halal, ada yang haram, dan orang sudah tidak peduli. Sehingga disebutkan hatta syarat aswaqul ard mutaqaribah bisababiha, sampai pasar-pasar sebagai tempat bertransaksi seolah-olah tidak lagi dibutuhkan tempat khusus. Cukup bertransaksi melalui komunikasi karena adanya alat-alat yang canggih. Lalu disebutkan fala yakunu tagyiru fil as'ar fi qatrin minal aqtar illa wa ya'lamu bihi tujar aw ghalibuhum. Maka tidak ada perubahan harga baik naik atau turun di bagian manapun di bumi ini kecuali dengan segera diketahui oleh para pebisnis. Walaupun berada di luar negeri yang jauh, maka ketika ada informasi harga naik, dia sudah lebih awal mengantisipasi. Ketika turun, dia juga mengantisipasi. Ketika harga naik, barang-barang stok yang ada dijual sehingga mahal. Ketika harga turun, dia memborong barang-barang itu untuk disimpan dan dipasarkan ketika harga naik. Terus disebutkan wa yadhhabu tajir fis sayarat ila aswaqil madain allati tab'unu anhu masirata ayyam fayaqdi hajatahu minha. Demikian juga para pebisnis itu pergi dengan alat-alat transportasi menuju pasar di kota lain, di negeri lain dalam waktu yang singkat.
Jaraknya jauh yang dahulu dicapai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, sekarang mah cuma berjam-jam atau beberapa menit sudah sampai. Sehingga transaksi itu jauh lebih cepat dan lebih mudah. Dan inilah salah satu makna dari sudah dekatnya pasar. Sehingga disimpulkan qad taqarabatil aswaq min thalathati aujuh. Yang dimaksud dengan saling dekatnya pasar ada 3 makna. Pertama, siratul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati sa'ar aw min ziyadati si'ar wa nuqsanihi. Pertama, maksud dari saling dekatnya pasar adalah cepatnya informasi didapat baik tentang harga, tentang barang, naiknya harga atau turunnya harga, jenis barang dan segalanya. Cepat informasi. Saat itu diproduksi di suatu negeri, saat itu juga informasinya langsung menyebar ke seluruh dunia. Barangnya belum ada, tapi informasinya kan sudah sampai kepada kita. Ini mana pertama. Kedua, sir'atus sayr min suqin ila suq walau kanat masafatut tariq ba'idatun jiddan. Kedua, super cepatnya transportasi dari satu pasar ke pasar yang lain. Walaupun jarak kedua pasar itu saling berjauhan, tapi bisa dicapai dengan waktu yang sangat singkat. Makna ketiga, muqarabatu ba'diha ba'da fil as'ar. Waqtida ba'du ahliha bi ba'd fi ziyadah wa nuqsan wallahu a'lam. Ketiga, berdekatannya harga dari satu pasar dengan pasar yang lain walaupun sangat jauh jaraknya, tapi harganya sama atau berdekatan. Kalau zaman baheula sangat mungkin harga satu barang di satu tempat jauh lebih murah dan ketika dijual di tempat lain amat sangat mahal. Dari sini mereka memperoleh keuntungan walaupun jaraknya jauh. Dulu orang-orang Mekah menjual barangnya itu ke negeri Syam. Kalau sekarang beda negara. Jadi barangnya yang harga murah di negerinya dijual ke negeri lain mahal. Pulangnya membawa keuntungan yang banyak. Jarak yang jauh tidak menjadi halangan. Karena keuntungannya amat sangat besar. Adapun zaman sekarang nyaris satu barang hampir sama harganya di setiap tempat walaupun beda negara. Karena adanya transportasi dan komunikasi yang mudah sehingga informasi bisa didapat dalam waktu yang singkat. Inilah makna taqarubul aswaq, saling berdekatannya pasar. Bahkan sekarang pasar tidak membutuhkan tempat dan berdagang toko warung pun tidak membutuhkan tempat untuk bertransaksi, tidak membutuhkan pertemuan untuk bertransaksi antara penjual dan pemberi, cukup dengan komunikasi yang canggih sekarang. Inilah salah satu di antara fenomena akhir zaman, yaitu berdekatannya pasar. Kedua, maksudnya kedua hari ini ya. Dengan poin dari awal ini sudah poin ke-25. Salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat, munculnya fitnah terbesar atau penyimpangan terbesar yang terjadi di kalangan umat ini, yaitu zuhurus syirik, munculnya fenomena syirik dengan beragam bentuknya, yang oleh para pelakunya diyakini ibadah yang agung padahal syirik. Dan fenomena ini sudah terjadi
Orang-orang kaum muslimin mengikuti kebiasaan kaum musyrikin, mengagungkan berhala yang mereka agungkan. Membikin patung dari tokoh yang dikagumi dari orang-orang soleh terdahulu, awalnya hanya sebagai pengingat, lama-lama kemudian disembah. Dibuatnya bangunan-bangunan megah di atas kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Mereka datang untuk bertabarruk, mereka datang untuk berdoa, meminta, mereka datang untuk mencium bangunan yang dibangun di atas kuburan, mengagungkannya, menyembelihnya, nazar, bahkan ada yang tawaf di kuburan orang yang dianggapnya soleh. Lalu wa aqamu lahal a'yad, mereka mengadakan ritual-ritual di sekitar kuburan itu. Persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Lata, Uzza, Manat terdahulu. Dan ini pasti terjadi di akhir zaman. Karena sudah dinubuahkan oleh Nabi SAW. Sudah diinformasikan sebagai mukjizat Nabi SAW bahwa ini akan terjadi. Disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi diterima dari Thauban radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'a hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummatil authan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila pedang sudah diletakkan di kalangan umat ini, tidak akan terangkat selamanya sampai hari kiamat. Salah satu tafsiran dari hadis ini adalah pedang sudah diletakkan itu maknanya peperangan. Kalau sudah terjadi di kalangan kaum muslimin terus berlangsung sampai hari kiamat. Terjadi satu tempat tapi tidak terjadi tempat lain. Di tempat tertentu sudah berhenti, terjadi di tempat lain. Begitu dan begitu sampai hari kiamat. Dan tidak akan terjadi kiamat sehingga ada beberapa kelompok dari umatku yang mengikuti tradisi orang-orang musyrik, sampai beberapa kelompok umatku menyembah berhala. Berhala atau disebut dengan sebutan authan, maknanya adalah apapun yang disembah walaupun tidak berupa patung. Kalau berupa patung namanya sonam, jamanya asnam. Kalau authan, semua yang disembah selain patung. Bisa berarti batu, pohon, kayu, kuburan, bangunan, itu authan. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum sekelompok umatku mengikuti tradisi orang-orang musyrik, sampai beberapa kelompok dari mereka menyembah al-authan, beberapa berhala yang disembah selain menyembah patung. Karena kebanyakan orang memahami konsep musyrik kalau yang disembahnya itu patung. Adapun kalau bukan patung beda lagi. Maka yang paling konyol adalah orang menyembah binatang, sujud ke binatang. Sebagaimana di beberapa negara ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah gajah, kalau nggak salah di Thailand ya. Bahkan ada juga yang menyembah tikus ya. Ada juga yang menyembah jenis binatang lain. Dan itu termasuk authan. Dan itu akan dilakukan oleh beberapa kelompok kaum muslimin. Hadis tersebut ada dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun sahihun. Hadis ini hadis yang sahih.
Kesahihan hadis ini diantar dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta tadriba al-yatu nisa'i daus hauladil khalasah. Ini di kita mungkin sudah terjadi. Fenomena ini banyak kita saksikan akhir-akhir ini. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sebelum punten vulgar. Sebelum bokong atau pantat-pantat para wanita bergoyang di sekitar Dzul Khalasah. Dzul Khalasah adalah nama sebuah tempat peribadatan. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sebelum pantat-pantat para wanita Daus bergoyang-goyang. Maknanya mereka mengadakan ritual yang mereka anggap ibadah. Cara ritualnya dengan menggoyang-goyangkan badan, dan itu dilakukan oleh para wanita di tempat yang mereka anggap sakral, di tempat ibadah. Dzul Khalasah diterangkan oleh para ulama, makna Dzul Khalasah adalah ismun lil bait alladzi kana fihi sonam. Nama sebuah rumah yang di dalamnya ada berhala. Ada sesuatu yang mereka sembah. Intinya itu tempat ibadah. Tempat ibadah, tapi ibadah yang mereka lakukan dengan bergoyang-goyang, menggoyangkan badannya. Lalu kemudian berkembang. Yang dimaksud Dzul Khalasah bukan sekedar tempat ibadah, tapi dianggap sebagai ritual ibadah tertentu yang dilakukan di suatu tempat, walaupun tempat itu bukan tempat khusus ibadah mereka. Mereka melakukan ritual keagamaan yang mereka anggap ibadah keagamaan, lalu isinya menggoyang-goyangkan badan. Ada yang seperti ini sambil mendendangkan zikir-zikir yang mereka anggap bagian dari agama mereka. Ada orang yang berzikir sholawatan sambil bergoyang-goyang. Yang lebih parah diiringi oleh musik. Tak ubahnya dengan konser. Peringatan hari besar Islam isinya goyang-goyang badan. Erotis. Sambil terbuka auratnya, tidak dikudung-kudung azan kan. Dan itu terjadi. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi SAW akan terjadi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ketika menjelaskan hal ini berkata mu'alif, faqad waqa'a ma akhbara bihi Nabi SAW fi hadzal hadits, fa inna qabilata Daus wa ma haulaha min al-Arab qad uftutinu bidzil khalasah indama adal jahlu ila tilkal bilad. Apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini benar-benar sudah terjadi, karena kabilah Daus dan sekitarnya di kalangan orang-orang Arab sebelum berdirinya negara Saudi, itu banyak kabilah Daus di kalangan orang Arab. Mereka terfitnah dengan Dzul Khalasah. Ada tempat ibadah yang di dalamnya ada patung. Mereka mengadakan ritual. Wanita-wanitanya berjoget-joget di tempat ibadah tersebut. Dan indama adal jahlu ila tilkal bilad fa'adu siratahal ula. Dulu itu pernah diberantas dan dihilangkan, tapi kebodohan kembali kepada mereka dan mereka kembali melakukannya. Mereka sembah berhala selain Allah di tempat itu dan mereka melakukan ritual sampai tiba masa dakwah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mengajak tauhid. Maka tempat-tempat penyembahan berhala tersebut dihancurkan di Jazirah Arab.
bersama Syekh Abdullah bin Muhammad bin Saud yang dianggap sebagai pendiri negara Saudi tersebut. Diutus beberapa duat ke kabilah Daus ini, ke tempat pemujaan yang namanya Dzul Khalasah, lalu dihancurkan tempat pemujaan ini. Sebagaimana dulu Nabi SAW pun menghancurkan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain-lainnya. Dan ketika menghancurkan salah satu berhala di zaman Nabi, ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, ada namanya Manat, Ali disuruh, itu berupa pohon tebang. Lalu oleh Ali bin Abi Thalib ditebang, lalu datang kepada Nabi, sudah. Apa yang kamu lihat? Tidak ada yang saya lihat. Kalau begitu kamu belum menebang, tebang lagi. Ternyata memang baru separuh. Ditebang lagi sampai pangkalnya, lalu muncul makhluk loncat dari sana. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lalu dibunuh. Kata Nabi SAW, nah kamu sudah menghancurkan. Jadi dulu ada jinnya yang menunggu di sana. Ketika ditebang, lari loncat, kemudian dikejar, kemudian dibunuh. Itu kemudian kemusyrikan kembali di Jaziratul Arab sampai lahirnya Dzul Khalasah tadi, kemudian dihancurkan lagi di zaman Muhammad bin Saud ini. Nah, dari sinilah maka Nabi SAW menyatakan tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga disebutkan bahwa wanita-wanita yang tua di kalangan wanita-wanita Daus, mereka menggoyangkan pantat-pantat mereka, mengadakan ritual sambil berjoget di tempat tersebut. Lalu berkata mu'alif, wala yazalu hunaka suwarun minasyirki fi ba'dil buldan. Terus muncul fenomena syirik dengan beragam bentuk di beberapa negeri. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau bersabda, la yadhabul lailu wan nahar hatta tu'badal latu wal uzza. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, in kuntu la adhunnu hina anzalallah walladhi arsala rasulahu bil huda wa dil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun anna dzalika tamaman. Qala innahu sayakunu min dzalika ma sya'allah. Thumma yab'atsallahu rihan thayyibah fatwaffa kullu man fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Kata Nabi SAW, tidak akan musnah malam dan siang dari kehidupan ini. Maksudnya tidak akan terjadi kiamat sebelum disembah lagi Lata dan Uzza. Lata Uzza akan muncul lagi. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, aku menyangka ketika turun ayat dalam surah Shaf ayat 9 atau Al-Fat ayat yang ke-28. Allah menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dalam As-Saff ayat 9. Dalam Al-Fat, wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan dari agama yang lainnya semuanya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Aku menyangka ini sudah final, sudah sempurna, tak akan ada lagi kemusyrikan. Itu kata Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengutus atau mengirim angin yang baik. Angin itu datang nanti dari Yaman.
tak ada seorang pun orang yang memiliki iman walaupun sekecil debu dalam hatinya kecuali dia akan mati setelah kena angin ini. Sehingga tinggallah manusia yang tidak memiliki kebaikan sama sekali dalam hatinya. Lalu mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu kemusyrikan. Jadi nanti akan muncul angin. Angin ini halus. Siapapun orang yang punya iman walaupun sekecil debu mati ketika kena angin tadi. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak ada keimanan, tidak ada kebaikan. Itulah seburuk-buruk generasi dalam kehidupan manusia. Mereka kembali menyembah berhala. Dan fenomena syirik ini amat sangat banyak. Tidak hanya terbatas kepada penyembahan kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, tapi juga mengambil togut-togut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Togut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah oleh Allah dan dia rela disembah. Kalau dia orang, dia rela disembah seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti raja yang berkuasa pada zaman Ashabul Kahfi, seperti raja yang diceritakan dalam kisah surah Al-Buruj yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, itu memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Taghut, dia ridho disembah. Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Adapun kalau ada orang atau makhluk yang disembah tapi dia tidak ridho, maka bukan taghut. Para nabi banyak yang menyembah. Nabi Isa disembah, Nabi Uzair disembah, Nabi Muhammad SAW disembah. Ada orang yang sujud ke kuburan Nabi SAW. Ada orang yang doa itu menghadap kuburan Nabi gitu, bukan menghadap ke kiblat. Berjamaah kadang dipimpin imam dengan suara yang keras, kita lewat tuh dengar ya Rasulullah, berdoanya kepada Rasulullah, menghadap ke kuburan. Kalau ini saya tidak pinjam telinga atau mata orang lain, lihat sendiri, dengar sendiri. Orang memimpin doa ya Rasulullah dan seterusnya. Sahil lana umurana fi hadhihi dunya, kedengaran mudahkan bagi kami urusan kami dalam kehidupan dunia, memintanya kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat, menghadapnya ke kuburan. Itu penyembahan. Ya, penyembahan itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Nah, para nabi disembah tapi mereka dipastikan tidak ridha, bukan taghut. Para malaikat disembah, tapi pasti malaikat tidak ridho. Maka bukan taghut. Jadi taghut itu segala sesuatu yang disembah dan dia ridho disembah. Lalu yashra'una linnas min indi anfusihim wa yulzimuna an-nasa bittahakum ila syari'atihim wa taraka syari'atallahi azza wa jalla. Lalu taghut-taghut ini membuat syariat bagi manusia yang mereka bikin, memaksa manusia untuk taat kepada syariat dan meninggalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka seperti apa yang Allah jelaskan dalam At-Taubah 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasrani, kata Allah, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb selain Allah. Apa maknanya? Ja'alu ulama'ahum wa ubbadahum alihatan yashra'una lahum fa innahum ittaba'uhum fi ma halalu wa harramu. Mereka menjadikan tokoh-tokoh agama, para ahli ibadah di kalangan penganut agama mereka sebagai
orang-orang yang dianggap punya legitimasi untuk membuat syariat, lalu mereka ikuti. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Yang halal menurut tokohnya dihalalkan, padahal haram menurut Allah, atau sebaliknya. Maka salah seorang mantan Nasrani yang kemudian masuk Islam, Adi bin Hatim namanya, seolah-olah protes kepada Nabi SAW ketika ayat ini turun. Orang Nasrani menjadikan rahib dan pendeta sebagai sesembahan. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, orang Nasrani itu tidak beribadah kepada pendeta, kepada rahib. Kenapa disebut mempertuhankan? Apa kata Nabi SAW? Alaisu yuhilluna lahumul haram fayuhalliluna wa yuharrimuna alhimul halal fayuhalliluna. Tapi bukankah para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu diikuti, mengharamkan apa yang halal lalu diikuti? Bukankah begitu? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Fatilka ibadatum, itulah ibadah mereka. Berdasarkan hal itu, salah satu penyimpangan yang menjadi fenomena akhir zaman menjelang terjadinya hari kiamat adalah terjerumusnya kaum muslimin ke dalam banyak perbuatan syirik, tapi mereka menganggap itu sebagai perbuatan ibadah yang agung. Makanya karena mereka meyakini ini ibadah, pas kita koreksi, pas kita larang, pas kita tegur, bukannya menerima malah marah dan balik menuduh. Jadi kalau kita mengalami itu di zaman kita, jangan heran, jangan apatis, jangan kecil hati, jangan putus asa. Oh, ini pernah dikatakan oleh Nabi akan terjadi dan ternyata terjadi di zaman kita. Yang harus kita lakukan, tetaplah istiqamah, tetaplah kita teguh di atas kebenaran, dan tetaplah berdakwah, karena salah satu di antara ciri para duat adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak akan takut terhadap celaan orang-orang yang mencela selama mereka di atas kebenaran. Inilah poin kedua, penyimpangan akhir zaman yang akan terjadi dan menjadi tanda sudah dekatnya kiamat. Ketiga, ini dilakukan mungkin oleh sebagian dari kita yang sering ngaji. Zuhurul fahash wa qati'atur rahim wa su'ul jiwar. Hati-hati ikhwah. Munculnya perbuatan-perbuatan keji. Apa yang dimaksud perbuatan keji? Fahisyah, fahash. Berkata Ibnu Athir, huwa kullu ma yastadu qabu minad dhunub wal ma'asi. Wa kathiran ma taridul fahisha bimakna zina. Wa kullu khoslatin qabihah fahuwa fahisha fil aqwal wal af'al. Semua yang amat sangat pekat keburukannya berupa dosa dan maksiat itu adalah fahisha. Dosa yang sangat kental kadar dosanya itu fahisha. Kebanyakan kata-kata fahisha ditujukan kepada perbuatan zina. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena keburukannya itu diakui oleh semua orang. Pada intinya fahisha adalah semua ucapan dan perbuatan yang dianggap sangat buruk, itulah fahisha. Itu kata Imam Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah. Munculnya fahisha dan terputusnya silaturahmi dan buruknya kehidupan bertetangga. 3 poin ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Melakukan perbuatan fahisyah, terus memutuskan silaturahmi dan buruknya kehidupan bertetangga.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yadhhar al-fahash wal tafahush wa qati'atur rahim wa su'ul mujawar." Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya perbuatan fahisyah, ucapan-ucapan yang keji, memutuskan silaturahmi, dan buruknya kehidupan bertetangga. Hadis ini sanadnya sahih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ahmad Syakir tentang kesahihan hadis ini. Hadis kedua, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min asyrati sa'al al-fahsh wa tafahush wa qati'atur rahim." Di antara tanda-tanda kiamat adalah al-fahsh dan tafahush. Fahsh itu perbuatannya, tafahush itu ucapannya. Perbuatannya keji, ucapannya keji. Ucapannya itu vulgar, bahasa Sunda nama jorang gitu, tabu. Sesuatu yang tidak layak dikatakan tapi secara enteng dia katakan. Dan itu sangat dihindarkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran itu menggunakan kata-kata yang santun, yang sopan. Seperti umpamanya hubungan suami istri oleh Al-Quran disebutkan lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Halus kan, santun kan, tidak terlalu vulgar. Dan seterusnya tuh. Jadi kalau itu diucapkan secara terbuka namanya tafahush, ucapan yang keji. Kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul perbuatan keji, ucapan-ucapan keji, dan memutuskan silaturahmi. Apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah terjadi di zaman beberapa abad yang lalu dan sekarang semakin parah. Pertama, tadi disebutkan perbuatan-perbuatan keji. Ini sudah terang-terangan. Apalagi ucapan-ucapan yang vulgar sudah tidak asing lagi. Apalagi dimasukkan menjadi lirik lagu dan dinormalisasi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Sekarang masih keras reaksi kepada hal-hal seperti itu ya. Tapi mungkin beberapa tahun yang akan datang itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Semoga kita terjaga dari hal-hal seperti itu. Kedua, memutuskan silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi adalah hubungan kekerabatan. Antara adik dengan kakak, antara orang tua dengan anak, antara keponakan dengan paman atau bibi, antara suan dengan uwa, antara seseorang dengan sepupunya. Pokoknya yang ada hubungan kekerabatan. Lalu karena kepentingan dunia, mereka bentrok, lalu pecah, lalu bermusuhan sampai tidak saling sapa. Ada nggak adik dengan kakak bermusuhan tidak saling sapa hanya karena berebut waris? Atau berebut harta orang tuanya? Atau adik kakak mengadakan bisnis bersama lalu ada masalah, lalu pecah, lalu saling bermusuhan? Ada banyak. Ini putus silaturahmi. Dan yang ketiganya su'ul juar, artinya buruknya kehidupan bertetangga. Dengan tetangga tidak akur, dengan tetangga berantem, dengan tetangga iri-irian, panas-panasan. Dengan tetangga saling merugikan. Ada yang nyetel musik keras-keras pakai salon, dem-dem sampai
tetangga itu jendelanya ender. Ender itu apa? Bergetar. Ada yang begitu? Ada. Atau kita sering lihat di YouTube berita-berita. Tetangga membuang sampah kek, kotoran kek, atau air bekas apa kek ke halaman siapa? Tetangganya. Ada yang tetangganya beli mobil baru iri gitu. Nyindir, nyinyir terus, malah yang konyol. Ada seorang emak-emak memegang kunci portal kompleksnya karena ada tetangganya yang membeli mobil baru, dikunci, dibuang kuncinya biar nggak keluar masuk. Ada yang begitu? Ada. Su'ul jiwar. Jelek kehidupan bertetangga. Ini fenomena yang membuktikan tergerusnya iman. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Jadi memuliakan tetangga, baik kepada tetangga, ini tuntutan iman. Iman menuntut kita wajib baik di dalam kehidupan bertetangga. Ketika su'ul jiwar, ketika buruk kehidupan bertetangga, imannya hilang. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diawali oleh sumpah. Ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Dijawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang ngeganggu tetangga, membuat tetangga tidak nyaman, imannya hilang tuh. Jadi kita berbuat baik kepada tetangga karena perintah Allah. Tuntunan sekaligus tuntutan dari Allah. Kalau ini dilanggar berarti durhakanya yang pertama kepada Allah tuh, sebelum durhaka kepada tetangga. Karena Allah yang merintahkan kita berbuat baik kepada tetangga. Ketika ini dilanggar maka dosa besar. Ternyata inilah fenomena akhir zaman yang merupakan penyimpangan yang terjadi menjelang terjadinya kiamat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Faqalat, "Hadza maqamul a'id biki minal qati'ah." Qala, "Na'am, amma tardaina an asila man wasalaka wa aqta'u man qata'aka?" Qalat, "Bala." Qal, "Fadzaka lak." Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan makhluk, setelah selesai, maka berdirilah rahim. Lalu berkatalah rahim, "Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah." Ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepada engkau dari pemutusan. Maksudnya memutuskan silaturahmi. Dijawab, "Na'am." Apa kata Allah? "Ridhokah kamu hai rahim? Aku akan menyambungkan hubungan dengan orang yang menyambungkan kamu. Aku akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan kamu." Lalu rahim ini berkata, "Ya saya ridho, itulah kamu." Jadi siapa orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan putuskan hubungan dia dengan orang itu. Siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan sambungkan hubungan dia dengan orang itu. Lihat, ternyata muamalah kita dengan kerabat mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap orang yang jelek hubungannya dengan kerabat, dengan saudara, adik, kakak, paman, bibi, uwa, dan seterusnya. Jangan berharap komunikasinya dengan Allah bagus. Jangan berharap sholatnya bisa khusyuk. Jangan berharap bisa nikmat. Jangan berharap bisa bangun tengah malam untuk tahajud. Karena apa? Karena Allah akan memutuskan hubungan dia dengan orang tersebut. Karena orang itu memutuskan silaturahmi.
Jadi erat kaitan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Dan itu terungkap dengan banyak ungkapan dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Salah satunya adalah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Lihat, Allah mengaitkan interaksi orang dengan Allah berhubungan berkaitan dengan interaksi orang dengan sesama manusia. Hablum minallah kita dipengaruhi oleh hablum minanas kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan sama manusia, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk Allah akan kasih hidayah kepada kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan hadis yang barusan, siapa yang menyambung silaturahmi Allah akan sambungkan Allah dengan dia. Siapa yang memutuskan Allah putuskan hubungan. Kata Nabi, iqra'u ma syi'tum, baca oleh kamu kalau kamu mau tahu. Nih surah Muhammad ayat 22 sampai 24. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalau kalian dianugerahi kekuasaan, kalian akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan akan memutuskan silaturahmi di antara kalian? Jadi ada orang ketika berkuasa itu merusak tatanan kehidupan di segala bidang. Merusak tatanan kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Itu dianggap mengadakan kerusakan di muka bumi, lalu rakyat diadu domba sehingga berantem satu sama lain, dikotak-kotakan. Ada yang pro, ada yang kontra. Bukannya didamaikan, yang tadinya pro dan kontra itu didamaikan sehingga menjadi satu padu gitu. Ini malah dikotak-kotakan. Diputuskan hubungan kekerabatan mereka. Apa kata Allah? Ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa'ama absarahum. Mereka lah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Allah membuat mereka nanti bisu, lalu Allah butakan penglihatan mereka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi memutuskan silaturahmi dosa besar. Adapun su'ul jiwar atau buruknya kehidupan bertetangga, Nabi SAW melarang la yu'dhi jiranahu, la yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka jangan-jangan nanti tetangga dapat warisan. Saking harusnya kita berbuat baik kepada tetangga, ya. Tapi qadarullah masya'afal, di akhir zaman semua itu rusak. Kehidupan bertetangga rusak, silaturahmi juga rusak, putus hubungan kekerabatan antara seorang dengan kerabatnya, dan itu termasuk salah satu dari fenomena akhir zaman, ya. Inilah ikhwah beberapa fenomena akhir zaman yang merupakan penyimpangan menjelang terjadinya kiamat. Insya Allah nanti tanda-tanda lainnya akan kita terangkan di pertemuan berikutnya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bagaimana hukum belanja secara online dengan COD? Boleh, tapi dengan syarat. Ketika barang tiba kemudian si pembeli
membatalkan barangnya, maka dia berhak, boleh. Al-bai'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar, hak khiyar. Khiyar itu boleh berlanjut, boleh membatalkan selama belum berpisah. Kurir dianggap wakil dari penjual. Naib boleh mewakilkan menjual barang. Sehingga bertemulah si kurir dengan pembeli. Pembeli dan penjual memiliki hak khiyar yang sama. Boleh lanjut kalau sepakat, boleh dibatalkan. Apapun alasannya, walaupun alasannya sudah nggak butuh sekarang, mah kemarin mah butuh, tapi sekarang nggak, maka boleh. Rugi dong penjual, ya itu resiko dari sistem yang seperti ini ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya baca Al-Quran live di TikTok dengan berharap like atau tap? Berarti untuk dunia. Makin banyak like dia makin banyak poin, nanti dapat uang kan gitunya. Ya boleh kalau membaca Al-Quran atau ibadah lainnya diniatkan untuk memperoleh keuntungan dunia ya. Jika berjualan dengan cara dropship, apakah diperbolehkan secara hukum Islam? Dropship itu kumaha sih? Ada yang bisa menjelaskan dropship gimana? Saya nggak tahu, tapi gini. Kita memasarkan barang orang lain. Barangnya belum ada di kita, tapi masih ada di pabrik. Jadi barangnya ada fotonya, ada deskripsinya secara detail. Lalu kita pasarkan, ada yang beli. Yang beli itu bayar ke kita, baru kita pesen ke pabriknya, kirim langsung ke sana. Apakah begitu dropship? Kalau seperti itu nggak boleh. Tapi kita harus beli dulu, simpan di gudang kita. Setelah menjadi milik kita, baru kita jual. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita menerima dulu bayaran, padahal barangnya masih di pemilik, berarti kita menjual barang yang belum menjadi milik kita. Ini enggak sah. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi ketika kita menjual, barang yang kita jual itu masih milik orang lain, enggak boleh kita jual. Kita beli dulu, brek simpan, lalu kita pasarkan, lalu ada yang beli, baru kita kirim. Nah begitu, saya nggak tahu makna dropship di sini. Ya. Ada hamba Allah pernah kerja di bank riba, lalu saat ini sudah resign. Semasa kerjanya membeli beberapa aset dari gajinya, salah satunya rumah. Saat ini rumahnya laku terjual, lalu uangnya untuk daftar haji. Pertanyaan, bagaimana hukumnya bayar haji dari hasil penghasilan kerja di bank? Kita tahu bahwa hasil kerja di tempat yang diharamkan oleh Allah karena mengandung riba atau menjual barang-barang haram seperti menjual minuman keras, menjual rokok dan seterusnya, itu haram juga hasilnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sungguhnya kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram juga hasil dari sesuatu itu. Haram mencuri, hasil mencuri haram. Haram menjual minuman keras, hasil keuntungan dari sana haram. Haram berjudi, hasil dari judi haram. Haram berzina, hasil dari zina haram. Haram riba, hasil dari riba haram. Tidak boleh. Nah sekarang kita dulu enggak tahu atau tahu tapi cuek, sekarang dapat hidayah lalu resign. Bagaimana penghasilan yang murni 100% dari yang haram tadi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita
ini semuanya disodakohkan atau dikembalikan. Kalau dikembalikan nggak mungkin ya. Kemana? Tapi disodakohkan, dibagikan. Kita akan jatuh miskin nggak punya apa-apa. Jadi gelandangan sudah, rumah dibeli dari hasil riba, mobil dari hasil riba, semuanya dijual, disodakohkan. Gelandangan orang itu ya, dan itu tidak dikehendaki oleh syariat Islam. Boleh kita ambil secukupnya untuk kebutuhan pokok kita plus modal usaha, selebihnya sodakohkan. Itu yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menjadi gelandangan yang mengemis ke sana kemari. Ya, jadi ambil secukupnya yang kita butuhkan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok kita plus modal untuk usaha. Sehingga kita tidak menjadi gelandangan setelah kita tobat dari riba itu. Ini curhat mak-mak. Bagaimana menghadapi suami yang sering bicara kasar dan bicara dengan nada tidak enak? Kumaha atunya? Salah pilih awalnya. Mungkin lihat gantengnya, lihat kayanya, nggak lihat agama dan karakternya. Makanya pas tadinya tertutupi itu tidak kelihatan atau tahu tapi cuek, yang penting kaya, yang penting ganteng gitulah. Ternyata hidup rumah tangga ada yang jauh lebih dibutuhkan, yaitu kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Dan itu didapat dari bagusnya karakter. Bagusnya karakter karena bagusnya agama dia. Pilihlah karena agamanya. Kalau itu sudah terjadi gimana? Pertama, nasihati, perbaiki. Jadi sesuatu yang rusak, kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Ingatkan suami, ajak ngaji, konsultasi, ngobrol ke ustadz. Bagaimana kalau suami bicara kasar ke istri? Itu sesuatu yang amat sangat terlarang oleh agama. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, termasuk sikap dan kata-kata yang lemah lembut yang nyaman. Ketika disikapi dengan kasar, kata kasar, sikap kasar sampai tersinggung, pertama suami itu sudah melanggar ayat Allah. Durhaka pertama kepada Allah, bukan kepada istrinya, tapi kepada Allah, karena Allah melarang itu. Kedua, kepada Rasul SAW. Karena Nabi menyatakan istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Ketika ini dilanggar, durhaka kepada Rasul SAW. Jadi kekasaran suami ke istri bukan hanya durhaka ke istri, tapi pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulnya, ketiga ke mertuanya. Mertuanya pasti nggak enak ya. Keempat baru ke istrinya tuh. Apalagi kalau sudah punya anak, bersalah juga ke anak-anak melihat ibunya dikasari oleh ayahnya. Mereka stres loh. Mereka lebih sedih daripada kesedihan ibunya. Ibunya pasti sedih, anaknya lebih sedih melihat ibunya kayak gitu, digitu-gituin oleh bapaknya, ya. Jadi nasihati suami begitu. Kalau nggak mampu menasihati, malah baru ngomong aja sudah digetok. Ajak ngaji, ajak konsultasi, ajak ngobrol ke ustadz, pinjem omongan atau mulut orang. Ibunya, bapaknya, ustadznya atau siapapun yang omongannya didengar sama suami. Tapi wanti-wanti jangan dikatakan saya lapor ya, kalau tahu bakal labrak lagi nanti. Atur gimana caranya agar nasihat itu bisa sampai kepada suami lalu berubah ya. Jadi kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Kalau tidak bisa diperbaiki, tambah sini tambah kasar, maka boleh si ibu atau istri tersebut mengajukan gugat cerai. Karena apa yang dilakukan oleh suami itu sudah melanggar nas ayat dan hadis yang sahih.
Apakah saya langsung bicara kepada suami kalau nada bicara itu sudah menyakiti hati saya? Ngomong saja, kalau memang itu maslahat, kalau berani. Tapi kalau sudah ada pengalaman baru ngomong begitu langsung tambah hebat, sahaok, kadua gaplok, katilu nyabok, kaopat nonjok. Maka kalau berakibat madarat, hindarkan. Tapi kalau maslahat, ungkapkan dengan sebaik-baik cara. Apakah saya berdosa? Kalau caranya baik, nggak berdosa ya. Atau saya cukup diam dan saya maafkan sikap suami saya. Boleh kalau sabar sampai akhir hayat. Awet tapi rajin. Saya pernah dengar takdir sudah ditulis 5.000 tahun yang lalu. Salah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kalau 5.000 tahun mah tuh baru cikene 5.000 tahun. Tapi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu ayat yang kemudian dijelaskan dalam hadis. Ayatnya surah umpamanya Al-Hadid 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi ada yang menimpa kamu kecuali semua sudah tertulis dalam sebuah kitab. Kitabnya maksudnya Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika menjelaskan ayat ini, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir dari seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan 5.000 tahun yang lalu, bukan. Tapi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada. Sebelum manusia, tapi ada istilah doa bisa merubah takdir. Maksudnya bagaimana ya Ustaz? Yaitu hadis. Apakah betul takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar gitu ya? Hal umpamanya ada pertanyaan, hal yataghayyaru takdir bi ikhtiarin nas wa du'aihim. Bisakah takdir berubah karena ikhtiar dan doa manusia? Ya. Ada hadis bahwa doa bisa merubah takdir. Tapi bukankah takdir sudah ditetapkan? Iya. Terus ada lagi hadis, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah, diluaskan rizkinya, hendaklah menyambung silaturahmi. Silaturahmi nambah umur, nambah rizki. Bukankah rizki sudah ditetapkan, umur juga sudah? Ketika manusia umurnya 4 bulan dalam kandungan ibu, ditulis 4 hal. Apa 4 hal itu? Rizkinya, ajalnya, suka dukanya gitu ya, dan amalnya. 4 ini sudah ditetapkan. Rizkinya nggak bisa bertambah, umurnya nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang juga. Tapi kenapa ada hadis bahwa doa bisa merubah takdir? Maknanya adalah doa dan ikhtiar termasuk bagian dari apa yang Allah takdirkan. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Mustahil mentakdirkan sesuatu tapi tidak ditakdirkan sebabnya. Contoh, kalau Allah mau mentakdirkan seseorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia nikah. Tidak mungkin tanpa nikah punya anak. Maksudnya anak secara syar'i. Bisa nggak nikah punya anak dengan zina? Secara biologis ya anak, secara syar'i bukan.
Jadi kalau orang ditakdirkan oleh Allah punya anak, pasti Allah takdirkan dia nikah. Dan pasti Allah takdirkan dia nikah dengan istri yang tidak mandul. Jadi takdir punya anak itu beserta takdir seluruh penyebabnya. Allah takdirkan dia bertemu dengan jodohnya gitu. Tidak mungkin dah saya mah kalau Allah mentakdirkan punya anak walaupun tidak nikah akan punya anak, maka nggak perlu nikah. Kalau takdir punya anak borojol weh. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Salah satu penyebab umpamanya kalau Allah mentakdirkan orang itu kaya, Allah takdirkan dia punya usaha dan dimudahkan, punya partner dan dimudahkan, punya tim yang handal dan Allah mudahkan gitu tuh. Semua itu menjadi jalan teraihnya kekayaan. Jadilah dia kaya. Takdir kaya itu beserta takdir seluruh penyebab teraihnya kekayaan. Ikhtiar dan doa termasuk salah satu sebab teraihnya takdir. Kalau umpamanya seseorang ditakdirkan akan dapat jodoh lagi, maka Allah takdirkan dia berdoa, ya Allah beri saya jodoh lagi. Dan Allah takdirkan dia ikhtiar, lihat biro jodoh. Ternyata ada yang nyambung, ikhtiar. Ikhtiar mempengaruhi hasil? Ya mempengaruhi hasil. Doa mempengaruhi hasil? Iya. Itu penyebab teraihnya takdir. Maka itu pula yang termasuk bagian dari yang ditakdirkan. Dan kita tidak tahu takdir nanti kita bagaimana. Yang penting kita ikhtiar dan berdoa. Yang semoga saja doa dan ikhtiar ini adalah jalan kemudahan dari Allah untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan semoga itu takdir kita. Makanya tetaplah berikhtiar, tetaplah berdoa ya. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Apa tuyul itu ada? Ngaca weh. Akhir-akhir ini sedang marak pesugihan dan mereka meyakini uang hilang diambil tuyul. Dan apakah penampakan itu benar adanya? Di RS ada barang jatuh sendiri dan ada penampakan. Iya, bisa enggak jin mencuri uang? Bisa. Sebagaimana manusia. Cuma jangan dulu suudzon. Nanti dicuri orang, yang disalahkan tuyul. Sebab ada kisah-kisah nyata nih. Orang, seorang emak lapor, nggak saya sebut ya, mungkin orangnya dengar sekarang, mungkin puntennya emak. Dia punya suami, suaminya istrinya 2, dia yang muda. Suaminya bilang, saya naruh uang di brankas, kuncinya saya pegang. Tapi ketika saya buka selalu hilang dan banyak puluhan juta gitu. Apa mungkin ada tuyul gitu? Dan tuyul bisa nggak menyebut? Saya bilang nggak yakin itu oleh jin, karena tidak ada tanda-tanda atau bukti keterlibatan jin dalam bentuk tuyul. Nggak. Saya bilang mungkin istrinya. Nggak mungkin, sebab nggak tahu apa kuncinya saya yang pegang. Saya usulkan coba pasang kamera tanpa sepengetahuan orang di rumah. Diam-diam pasang kamera. Ternyata betul, istrinya punya kunci duplikatnya. Mungkin dia suatu saat diam-diam mengambil kuncinya, dicetak gitu. Ternyata betul ada. Oh iya, nah itu tuyulnya. Jadi jangan dulu suudzon kepada tuyul. Nanti tuyul protes. Saya nggak berbuat kok dituduh, difitnah gitu. Bisa lapor polisi nanti. Tapi fenomena bahwa jin bisa mencuri ya. Tapi jangan dulu suudzon kepada jin. Apa mungkin ada penampakan? Ya mungkin. Jin bisa menampakkan diri dalam bentuk binatang,
ular, anjing, atau binatang lain, atau dalam bentuk makhluk yang menyeramkan sesuai dengan imajinasi orang yang akan dia jadikan target. Kalau orang di kita begitu mati, dikubur, dikafani, terbayang kalau bangkit jadi pocong. Akhirnya jin menyamar menyerupai pocong sesuai dengan imajinasi orang. Kalau ada wanita yang lagi hamil mati dikubur kebayang, nanti beranak dalam kubur lewat punggung. Kalau bangkit nanti kayak gitu penampakannya, jadi kuntilanak. Maka jin nampak menyamar menjadi itu. Makanya di Eropa tak pernah ada kuntilanak, tak pernah ada pocong. Karena dalam bayangan orang-orang di barat, kalau orang mati hidup lagi, karena tidak dibungkus oleh kafan, tidak akan menjadi pocong. Tapi kan mereka kalau mati itu pakai dasi ya. Maka kebayang kalau bangkit seperti itu untuk memberi kesan seram, pakai aja taring, kukunya panjang. Jadilah apa? Dracula atau vampir. Di Cina hantunya lain lagi, aclog-aclogan gitu ya. Jadi jin akan menyamar menampakkan diri sesuai dengan imajinasi manusia. Bisa ya bisa seperti itu. Tapi itu bukan wujud asli jin, penyamaran. Perkataan Imam Syafi'i yang menyatakan manidda'a annahu ra'al jin faqad kadzab. Siapa yang mengklaim bahwa dia melihat jin berarti dia dusta. Maksudnya melihat jin dalam bentuk yang asli. Tapi dalam bentuk menyamar sebagai orang biasa bisa. Abu Hurairah pernah menangkap jin berbentuk orang. Konon ada ini, bukan konon. Ada peristiwa. Seseorang punya tetangga tukang bakso. Subuh-subuh datang tukang bakso. Ini bakso pesanan tadi malam. Pesanan gimana? Nggak mesen apa-apa. Ternyata tadi malam orang ini datang ngetok, suami istri lagi dalam keadaan hamil, istrinya mau beli bakso, udah habis. Habis anjing besok aja diantar. Subuh-subuhnya itu suami istri kaget, enggak. Lalu siapa yang ke sana gitu? Mungkin jin qarinnya mungkin. Ya, wallahu a'lam. Tapi kisah ini nyata, real ada. Dan orang yang ngomongnya terpercaya. Jadi jin bisa menampakkan diri. Menjadi orang biasa, menjadi makhluk yang mengerikan, atau menjadi binatang. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir atau langsung a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Atau baca ayat mana saja, Fatihah, atau baca ayat kursi, ya, nggak perlu takut. Dia yang harus lari, bukan kita yang lari. Pada hakikatnya jin takut kepada manusia, karena ketika jin menampakkan diri, dia bisa diapa-apakan oleh orang, bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa dibunuh. Karena menampakkan diri beresiko, jin tidak sembarangan menampakkan diri, karena beresiko. Coba kalau ada jin menampakkan diri di tempat sepi, lalu ada orang. Apakah jin itu ngejar? Enggak, langsung menghilang kan? Paling berani dari kejauhan. Kenapa? Karena kalau dekat bisa berisiko. Kalau orang itu nekat memukul atau umpamanya ada senjata dibacokan, bisa kena dan mati. Jadi ketika jin itu menampakkan diri menjadi makhluk yang terlihat, maka sifat-sifat makhluk yang terlihat ada pada dirinya. Bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa diikat, dan tidak perlu dimasukkan botol. Bisa juga dibunuh, ya. Itulah rahasia jin. Siapa yang ingin tahu tentang rahasia jin selanjutnya, ikuti kajian Senin ba'da subuh lewat radio. Ya, tadi pagi ada, ya. Mengenal alam jin. Kita membahas sebuah kitab yang khusus tentang alam jin. Ini Ikhwan apa Ahwat ya?
apa syarat untuk poligami? Syaratnya asal ada yang mau, itu saja. Kalau nggak ada yang mau, semua syarat terpenuhi nggak bisa. Gitu. Apa boleh poligami sedangkan ekonomi belum mapan? Boleh, cuma resikonya nanti sengsara. Ada nggak wanita istri kedua yang mau dibawa sengsara? Istri pertama masih pontang-panting bantu cari nafkah dan calon istri kedua tidak mempermasalahkannya. Derlah, gas. Asal dia siap dengan resikonya ya. Bagaimana sikap istri pertama Ustaz? Apa harus menerima? Terserah. Pertama, dia boleh memberikan usulan ke suami. Kalau kamu nikah lagi, keadaan kita akan lebih parah menurut logika kita. Tapi menurut logika Allah beda lagi. Ya. Karena apa? Nambah istri, nambah anak, nambah rizki. Betul itu ayat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi tapi kecuali Allah yang nanggung rizki. Lahir anak pertama, rizkinya Allah tambah. Lahir anak kedua, rizkinya tambah lagi jatahnya. Ketiga, datang istri kedua, ditambah lagi rizkinya. Begitu seterusnya. Di zaman Nabi SAW ada orang yang fakir miskin. Kata Nabi, nikahlah kamu. Maka Allah akan memberikan kekayaan. Itu ayat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, in kanu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka yang akan nikah itu fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada yang menikah tadi. Baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu laki-laki ini menikah lagi dua, tetap miskin. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah saya tetap miskin, nikah lagi, ketiga. Tetap miskin. Datang lagi, nikah lagi keempat, setelah keempat baru kaya. Minimal kaya dengan istri. Tapi ya betul, secara rizki Allah memberikan kekayaan ya. Jadi kalau istri pertama siap secara mental, boleh. Tapi kalau tidak siap, berikan pertimbangan ke suami ya. Dan ini hak istri. Pertama, kedua, wajib legal. Ke KUA, jangan siri. Kalau ke KUA otomatis melalui apa? Pengadilan. Dan sekarang ini ada undang-undang siapa yang nikah siri di penjara loh. Kalau umpamanya nanti istri pertama itu ngadu ke polisi, suami saya nikah siri itu, bisa dipenjara, itu bisa ditangkap. Kalau orang biasa, kalau aparat, kepolisian, pejabat nikah siri tambah bahaya lagi. 6 tahun tuh ancaman, ya. Dan ini menjadi senjata bagi istri. Yang pertama, kalau suaminya poligami ilegal, dalam arti ilegal itu siri, tidak resmi, bisa dipidana, ya. Jadi kalau ikhwan mau poligami dengan alasan syar'i, coba prosedurnya ditempuh. Ikuti persidangan, setelah hakim menyatakan boleh, maka silakan boleh, aman semuanya ya. Tetangga semua tahu, istri pertama tahu, negara mengizinkan, kemana-mana digandeng berdua juga, enak ya, tentram. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.